Dan gimana hukum orang laki atau ayah yang menelantarkan anak kandung karena dia takut sama istri mudanya. La ilaha illallah. Padahal anaknya itu janda. Aneh. Burung milih berumbuk payu tuan guru sama nih. Parah. Hukum orang laki-laki atau ayah yang menelantarkan anaknya. Anak kita, Bapak Ibu, adalah amanah Allah. Anak kita itu amanah Allah. Tidak masalah bapaknya nikah lagi. Tapi jangan sampai kewajibannya kepada anaknya menjadi terabaikan, terlantarkan. Kalau dia menelantarkan anaknya gara-gara takut sama istrinya, maka nanti di hari kiamat anaknya yang dia telantarkan itu akan gampung dia. Nia antu ama. Antu. Ama sido dia tarik terus bapaknya. Kan sidan dewa telingok kelai. Ditarik. Dia mau enggak dikasih bapak. Ditarik dia sama anaknya. Anaknya yang dia telantarkan. Jadi kalau pelunggu sami tiang ada hajat menambah ini jamaah lagi pastikan bahwa pelungguh tidak akan menelantarkan bijajari pelungguh. Dan syaratnya itu kan adil guys. Sekedi ini ya. Takut embani bedo lalu bapak nih ya. Ya jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi anak yang Allah berikan kita itu amanah. Kewajiban kita menafkahi, kewajiban kita memberikannya fasilitas pendidikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anakmu dengan alasan takut miskin. Bisa saja makna ayat ini memang membunuh beneran. Nah tetapi makna dari ayat ini sesungguhnya adalah tidak menafkahi anak di dalam belajar. Tidak menafkahi anak di dalam menuntut ilmu. Itu maknanya membunuh. Maka yang dibunuh apanya? Yang dibunuh di dalam ayat ini adalah masa depannya. Bagaimana dia punya masa depan kalau dia tidak punya pendidikan? Bagaimana dia punya masa depan kalau dia tidak pernah ngaji? Maka kalau orang tua tidak menyerahkan anaknya ngaji sekolah, itu artinya dia membunuh masa depan. Di ujung ayat itu Allah menyatakan apa? Setelah Allah menyatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nah, ini jadi motivasi pelungguh orang-orang tua supaya jangan pernah membatasi bijajari pelungguh ngaji sekolah. Apalagi kalau pelungguh wikan bijar pelungguh tuh pinter, suruh dia sekolah sampai S3, sang nara S4 endah. Dia baca lalu milih es campur. Nih baru sanawiyah, baru kelas sekian aliyah, milih es campur. Es krim ini. Suruh dia sekolah. Allah sudah menyatakan nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang akan membiayai mereka. Wa iyyakum, dan kalian yang memperhatikan anak kalian yang sedang menuntut ilmu. Aku jamin rezekinya, kata Allah. Dan di penghujung ayat itu Allah menyatakan inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan sesungguhnya orang tua yang menelantarkan anaknya, tidak membiayai anaknya ngaji sekolah sehingga dia betul-betul terlantar, sungguh mereka orang tua itu kana khita'an kabira, melakukan dosa besar, Maka orang tua yang menelantarkan anaknya dengan faktor apapun, apalagi kalau sebab ditelantarkan anak tidak mendapatkan hak-hak mendasarnya, tidak mendapatkan hak pendidikannya, maka orang tua seperti itu kata Allah jelas berdosa besar, Bapak Ibu. Nauzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kalau tiang pelungguh sebagai orang tua, maka mudah-mudahan tiang pelungguh bisa menjadi orang tua yang amanah, yang bisa menjadikan bijajari pelungguh menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu,
dan selalu taat kepada Allah, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita taat bakti kepada kita orang tuanya. Ketika kita masih menjadi seorang anak, apakah anak muda atau anak tua, karena orang tua kita masih ada, maka mudah-mudahan kita menjadi anak yang pandai berbakti, menunaikan kebaktian kepada orang tua kita. Di samping kita terus menjaga kebaktian kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi anak yang taat bakti kepada Allah dan juga pandai berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita. Dan kalau kita orang tua pandai menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.